Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang materi mata kuliah Fisika Teknik 2 di kampus PTKI Medan. Beberapa materi yang akan saya coba ulas sedikit pada video kali ini yaitu arus AC dan impedansi. Baiklah, materi yang pertama adalah arus AC. Arus AC atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Beban listrik pada rangkaian arus bolak-balik terdiri atas beban resistor, beban induktor, dan beban kapasitor. Yang pertama adalah beban resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berikut rangkaian resistor pada arus bolak-balik dan grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada resistor. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa tegangan dan arus berada dalam keadaan in phase atau satu fase. Artinya nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Berikut rumus tegangan resistor dan arus yang mengalir pada resistor. Yang berikutnya adalah beban induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktasi dari induktor, atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega kali L. XL adalah reaktansi induktif atau ohm, omega adalah kecepatan sudut atau radian per S, atau sama dengan 2 kali V kali F. L adalah induktansi atau Henry. Berikut adalah rangkaiannya dan grafik hubungan tegangan arus terhadap waktu pada induktor. Berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitu sebaliknya. Artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor seperti berikut. Selanjutnya beban kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan menimbulkan resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besar nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai XC sama dengan 1 per omega kali C. XC itu reaktansi kapasitif, satuan ohm. Omega adalah kecepatan sudut atau radian per S, atau sama dengan 2 kali V kali F. Dan C adalah kapasitansi, satuannya farad. Berikut adalah grafiknya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Berikut rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut. Dan dari ketiga beban tersebut, apabila terangkai menjadi rangkaian RLC, maka akan muncul suatu impedansi. Baiklah, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang impedansi dan perbedaannya dengan resistansi. Impedansi sendiri adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik, sedangkan yang dimaksud dengan resistansi adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik.
Impedansi pada dasarnya lebih kompleks daripada resistansi, karena adanya efek kapasitansi dan induktansi yang bervariasi dengan frekuensi arus yang melewati rangkaian. Singkatnya, impedansi adalah bentuk resistansi yang tergantung pada frekuensi. Impedansi dan resistansi memiliki persamaan, yaitu hambatan listrik yang dimiliki oleh sebuah komponen terhadap arus listrik dan sama-sama menggunakan ohm sebagai satuan unit pengukurannya. Namun berbeda dengan resistansi, jumlah hambatan listrik pada impedansi akan berubah seiring dengan perubahan frekuensi sinyal. Ini menandakan bahwa tahanan atau hambatan suatu komponen akan bervariasi tergantung pada frekuensi sinyal yang masuk ke komponen tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan komponen reaktif dan komponen yang tidak reaktif? Komponen elektronik yang tidak reaktif adalah komponen elektronika yang tidak akan terpengaruh dengan frekuensi sinyal yang melaluinya. Nilai hambatan atau nilai resistansinya tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan frekuensi. Salah satu komponen elektronika yang tidak reaktif tersebut adalah resistor. Baik tegangan AC maupun tegangan DC yang melaluinya, nilai resistansi pada resistor tidak akan berubah. Dengan kata lain, nilai hambatan pada resistor akan sama apabila dihubungkan dengan sinyal DC maupun sinyal AC. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen reaktif adalah komponen nilai hambatan listriknya dapat berubah apabila frekuensi sinyal yang masuk ke dalamnya berubah. Dua komponen reaktif terutama tersebut adalah kapasitor dan induktor. Kapasitor adalah komponen reaktif yang memiliki impedansi tinggi pada frekuensi rendah dan impedansi rendah pada frekuensi yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya frekuensi, reaktansi dan kapasitor akan berkurang. Berbeda dengan kapasitor, induktor adalah komponen reaktif yang memiliki impedansi rendah pada frekuensi rendah dan impedansi berubah menjadi lebih tinggi pada frekuensi yang lebih tinggi. Ketika frekuensi meningkat, impedansi pada induktor akan meningkat juga. Inilah yang disebut sebagai reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Setelah mengetahui pengertian dari impedansi, kita akan ulas sedikit bagaimana cara menghitung impedansi dalam rangkaian seri. Kita akan coba untuk mengerjakan satu soal. Soalnya sebagai berikut. Sebuah rangkaian seri RLC terdiri dari sebuah resistor 15 ohm, sebuah induktor 0,3 Henry, dan sebuah kapasitor 47 mikrofarad yang dihubungkan secara seri dengan sumber listrik AC 100 volt 50 Hz. Hitunglah impedansi dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ada dua yang kita cari, yaitu impedansi dan arus listrik. Pada soal sudah diketahui nilai dari resistornya 15 ohm, induktornya 0,3 Henry, dan untuk nilai kapasitornya 47 mikrofarad. Kita ubah menjadi farad, menjadi 47 kali 10 pangkat min 6. Untuk mencari jawaban soal ini, ada 4 tahap yang kita kerjakan, yaitu menghitung reaktansi induktif atau XL-nya, menghitung reaktansi atau kapasitifnya, menghitung impedansi rangkaian RLC, dan menghitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian RLC. Tahap pertama, kita akan menghitung reaktansi induktif atau XL. Rumus untuk mencari reaktansi induktif yaitu adalah XL sama dengan 2VFL, di mana V sama dengan 3,14, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dan L adalah nilai dari induktor. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 50 dikali 0,3. Maka kita akan mendapatkan hasil 94,26 ohm. Setelah mendapatkan reaktansi induktif, kita akan menghitung reaktansi kapasitifnya atau XC. Untuk mencari XC, rumusnya adalah 1/2V FC, di mana V sama dengan 3,14, F atau frekuensi dalam satuan Hertz, C adalah kapasitor atau nilai kapasitor. Kita masukkan nilainya, 2 kali 3,14 dikali 50 dikali 47 kali 10 pangkat min 6. Maka kita mendapatkan hasil 67,72 ohm.
Berikutnya kita akan menghitung impedansi rangkaian RLC. Seperti yang sudah diketahui, rumusnya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Maka kita tinggal masukkan saja nilai yang sudah kita dapat tadi. Nilai R sama dengan 15, lalu masukkan nilai XL dan XC nya. Kita hitung. Setelah mendapatkan hasilnya, akar dari 225 tambah 704 sama dengan akar dari 929. Kita hitung, akar dari 929 adalah 30,47. Setelah kita dapat impedansi, sekarang kita akan menghitung arus listrik yang akan kita cari. Untuk mencari arus listriknya, kita gunakan rumus I sama dengan V per Z, di mana V sama dengan 100 volt per Z nya tadi sudah kita dapatkan 30,47, maka hasil yang kita dapat adalah 3,28 ampere. Dengan demikian, pengertian impedansi listrik dan cara menghitung impedansi di rangkaian RLC serta perbedaan impedansi dan resistasi telah kita ulas sedikit, dan semoga bermanfaat. Demikian video ini saya buat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat. Maafkan jika ada penyampaian kata-kata saya yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.